Ini bagian daripada wujud zikir kita untuk mensyukuri nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita, khususnya Aisyah Jawa Timur. Kalau secara nasional ya sudah lahir pada tanggal 19 Mei 1917. Sedangkan hitungan Hijriah lahir tanggal 27 Rajab 1335 Hijriah, yang pada bulan ini sudah berusia 112 tahun. Secara Masehi usianya 109 tahun. Namun khusus PWA Jawa Timur yang berkembang dari cabang-cabang itu sudah sejak 1920 di Jawa Timur. Kemudian resminya resmi yang belum DSK tadi tahun 1930, dan baru mendapatkan SK resmi tahun 1969. Jadi Aisyah Jawa Timur tumbuh dari bawah Madura, itu dari Pakong yang sudah ikut kongres pertama. Jadi untuk itulah Aisyah, maka ranting penting cabang berkembang. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga pimpinan wilayah Aisyah Jawa Timur yang masih berada di bulan Mei sekaligus juga berada di hari Tasyrik pada bulan Dzulhijjah 1447, maka sesuai dengan instruksi pimpinan pusat, kami tetap mengadakan hanya menggunakan Mbak Evi. Istilah ibu di Jawa Timur di PWA itu Evi, jadi efisien, jadi tidak mengundang, sehingga ibu-ibu daerah semuanya bisa bergabung pada acara ini. Nanti akan mendengarkan pesan dari Bapak Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur, yang sekaligus beliau Deputi di Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Mudah-mudahan kita mendapatkan motivasi untuk senantiasa terus berkiprah untuk mengembangkan organisasi kita. Dan tema yang diusung pada Milad tahun ini adalah memperkokoh dakwah kemanusiaan untuk perdamaian. Nah, setiap tema Milad itu merupakan program yang tahun ini menjadi program prioritas. Jadi bukan hanya tema, namun tema itu bagaimana dalam setahun ini sampai ketemu Milad lagi, itu menjadi program prioritas yang intinya adalah dakwah kemanusiaan untuk perdamaian, damai dalam perbedaan. Kalau kita disuruh sama, tidak mungkin. Bayi yang dilahirkan kembar saja tidak akan sama. Tapi bagaimana kita bisa memanage perbedaan itu menjadi sebuah kekuatan? Maka temanya adalah memperkokoh dakwah kemanusiaan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, sedikit mengingat, ternyata saya buka-buka bahwa tema Milad tahun ini hampir mirip dengan khutbah Rasulullah di Arafah. Hampir mirip kalau kita melihat bahwa yang pertama Rasulullah sampai mengangkat tangannya ke atas langit
kemudian menuju pada jamaah yang ikut di Arafah pada saat itu setelah melakukan sholat zuhur. Allahumma syahad, Allahumma syahad, Allahumma syahad. Ya Allah, persaksikan kami, persaksikan kami, persaksikan kami. Hampir semua tertegun melihat apa yang akan disampaikan oleh Rasulullah. Ternyata ada 4 hal. Yang pertama adalah inna dima'akum wa amwalakum haramun alaikum. Darah dan hartamu itu haram untuk kalian. Artinya sesama manusia, sesama muslim, hentikan melakukan pertumpahan darah. Untuk di Palestina, Israel, kita hanya bisa berdoa dan hanya bisa mendukung sebagian, karena tentunya kita punya keterbatasan. Jadi untuk itu, maka pada tema kali ini mari kita juga ingat pesan Rasulullah. Jangan sampai kita menjadi tidak rukun, tidak bersatu karena persoalan-persoalan yang juga terkait masalah harta. Karena ini memicu konflik, seperti harta waris itu sering menjadi konflik yang akhirnya saudara menjadi putus. Yang kedua, walibal jahiliyati haramun, riba jahiliyah itu adalah haram. Jadi kegiatan ekonomi apapun yang dilakukan, Aisyah sudah punya iswara, punya suar sekolah, maka semua transaksi lakukan secara halal. Yang ketiga, fattaqullaha fin nisa. Untuk laki-laki ini bapak, ibu-ibu juga perlu menyampaikan kepada putranya, bertakwalah wahai laki-laki dalam urusan perempuan, karena kalian mengambilnya dengan nama Allah. Jadi sebagai suami kita latih lewat tarbiyatul mar'ah Aisyah ketika mau menikah, bagaimana menjadi laki-laki yang menyayangi perempuan dan anak. Begitu pula kepada perempuan, ketaatan kepada suamimu lakukan karena kamu tunduk kepada perintah Allah. Yang keempat, taraktu fikum amrayni lan tadillu in tamassakum bihima kitaballahi wa sunnata Rasulillah. Ketika pesan Rasulullah itu akan terlaksana dengan baik kalau berpegang kepada kitab Allah dan sunnah Rasul yang harus kita kaji bersama. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, ada beberapa yang kami ringkas dari pidato milad dari pimpinan wilayah Aisyah, pimpinan pusat Aisyah, yang ini harus disesuaikan dengan daerah karena kita berada di posisi di Jawa Timur. Dakwah kemanusiaan Aisyah itu mengedepankan prinsip kasih sayang terhadap sesama, toleransi dan perdamaian. Itu Islam hadir sebagai agama yang membawa rahmatan lil alamin, sehingga kemanusiaan yang universal. Manusia itu diberi akal dan pikiran sebagai makhluk yang sempurna. Organisasi kita ada penghargaan, penghormatan Aisyah sebagai organisasi yang punya peran penting, yang harus melakukan apa yang memang menjadi dakwah kemanusiaan. Insya Allah seluruh majelis, program majelis itu kami berharap kepada ibu pimpinan daerah Aisyah untuk melihat apakah masih ada majelis yang tidak terisi, karena majelis hukum dan HAM masih banyak yang belum ada di tingkat cabang dan ranting. Nah, untuk itulah maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, misi Aisyah
kaitannya dengan kemanusiaan yang universal. Yang pertama, Islam yang berkemajuan hendaknya menyebarkan benih-benih kebenaran, kedamaian, keadilan, dan kemaslahatan serta kemakmuran, seperti doa Nabiullah Ibrahim alaihissalam pada Quran surah Al-Baqarah ayat 26 dan surah Ibrahim ayat 35, yang minta kepada Allah negeri yang aman, makmur, penduduknya beriman kepada Allah, dan generasinya bukan menjadi penyembah berhala yang akan menghalangi ketaatan kepada Tuhannya. Yang kedua, Islam yang menjunjung tinggi kemuliaan manusia tanpa adanya diskriminasi. Tadi sudah dibacakan oleh yang bertugas membaca Al-Quran pada Quran surah Al-Hujurat dari ayat 10 sampai ayat 12 gitu ya, sehingga di ayat 13-nya bahwa Allah menciptakan manusia berjenis kelamin laki-laki dan perempuan. Untuk itu maka diharapkan bisa lita'arufu, bisa mengenali bahwa laki-laki bukan perempuan, perempuan bukan laki-laki, namun sebagai hamba punya tugas-tugas yang sama, baik pada diri, pada agama, maupun kepada bangsa dan negara. Islam yang menggelorakan anti kekerasan, penindasan latar keterbelakangan, kerusakan. Jadi kalau yang kita lakukan itu bagaimana menjadi masyarakat utama, menjadi masyarakat madani, menjadi yang sekarang ini yang kita inginkan adalah masyarakat yang berkemajuan. Kemudian yang keempat, yang merupakan misi kemanusiaan yang universal, Islam yang melahirkan keutamaan, menjunjung tinggi semua kelompok dengan prinsip sayangilah yang di bumi, maka kita yang di bumi akan disayang oleh yang di langit. Yang di langit yang maha tinggi maksudnya adalah Allah dan para malaikatnya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, bahwa salah satu isu strategis Aisyah, yang pertama isu kemanusiaan, yang kedua adalah isu perdamaian. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah untuk mewujudkan apa yang memang jadi harapan dari program hasil muktamar dari 10 komitmen perempuan berkemajuan, Aisyah Jawa Timur sampai hari ini telah berdiri posbakum 23 posbakum se-Jawa Timur, yang masih persiapan tinggal 15 untuk daerah. Dan dari kalau kita lihat sejarahnya, tahun 2011 Jawa Timur sebelum pimpinan pusat meresmikan posbakum harus ada di setiap daerah, itu baru tahun 2016. Jawa Timur telah berdiri secara resmi tahun 2011. Insya Allah, karena itu menjadi kebutuhan, walaupun pada saat itu belum ada program dari pimpinan pusat. Maka mohon kepada ibu pimpinan daerah se-Jawa Timur, jangan diprotes kalau nama yang berdiri tahun 2011 tidak bernama posbakum, tapi namanya LKBH, yang sampai sekarang sudah menangani 100 lebih kasus di dalam negeri dan ke luar negeri. Jadi bukan hanya di
Jawa Timur. Bahkan Biksa untuk konsultasi sampai hari ini sudah ada 2.600 kasus yang ditangani. Maka bagi kami bahwa itu sudah butuh adanya lembaga bantuan hukum. Jadi yang lain harus patuh kepada nomenklaturnya PP karena punya Malang, Kota Malang sudah resmi, sudah dapat izin, bahkan sudah mendapatkan akreditasinya. Ya, insya Allah tidak memalukan Jawa Timur. Dan dapat biaya dari Kemenkumham ada 30. Hanya kenyataannya yang kami dibantu oleh pemerintah Kota Malang 5 perkara. 5 perkaranya dari pemerintah Kota Batu. Selebihnya kami membiayai sendiri. Ya, jadi bantuan itu tidak ada, jangan andalkan bantuan karena Aisyah biasa berdiri sendiri. Namun syarat-syarat untuk mendapatkan akreditasi diakui itu ya memang harus menangani sekitar 20, dulu 15, namun kita bisa menangani sampai 30 kasus. Jadi melebihi dari ketentuan minimal. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, dalam isu perdamaian posisi berada pada 3 kondisi. Posisi perempuan berada pada 3 kondisi. Yang pertama, korban konflik. Yang kedua, perempuan bisa menjadi pelaku konflik. Yang ketiga, ini yang menjadi harapan Aisyah, bagaimana kita masuk poin yang ketiga, kondisi sebagai perempuan aktor perdamaian yang bisa memberikan ganti supaya anak tidak hanya bermain HP, tapi karena di daerah itu tidak hanya di keluarga, tidak hanya sekedar mencari solusi. Sekarang setiap anaknya menangis, salah satu yang bisa mendiamkan adalah HP. Untuk itu mari kita senantiasa berkoordinasi, bermusyawarah bagaimana menangani persoalan-persoalan yang ada di masyarakat. Demikian Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, terima kasih dan mohon maaf kalau tidak bisa mengundang secara keseluruhannya. Dan lebih dan kurangnya mohon maaf. Nasrul minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.